Jangan lupa dengan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, memakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, yaitu tentang karakteristik dan keadaan geografis negara-negara di Asia Tenggara. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak mengetahui karakteristik negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, mengetahui negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengetahui keadaan geografis negara-negara di Asia Tenggara. Ada 11 negara. Yang pertama tentu saja negara kita, Indonesia. Kemudian negara yang lain, ada negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Myanmar, dan ayo negara apa yang satunya? Anak-anak tentu sangat tahu negara itu dulu adalah bagian dari negara kita, Indonesia. Ayo negara apa namanya? Dari kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita masuk ke materi yang lebih mendalam, yaitu persamaan geografis di kawasan negara Asia Tenggara tersebut. Yang pertama persamaannya yaitu memiliki lahan yang luas dan subur. Yang kedua yaitu banyak memiliki sungai. Sedangkan yang ketiga beriklim tropis atau panas. Dan yang keempat banyak memiliki gunung api karena berada di daerah pegunungan Sirkuit Pasifik. Keadaan geografis di kawasan Asia Tenggara ini tentu saja ada keuntungannya, anak-anak, yaitu negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sangat cocok menjadi negara pertanian dikarenakan tanahnya yang subur dan iklim tropis yang sepanjang tahun selalu mendapat matahari. Sekarang kita akan mempelajari karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kita mulai negara yang pertama. Negara yang pertama yaitu Malaysia. Malaysia ada di dua bagian. Yang bagian barat terletak di Semenanjung Malaka yang terdiri atas 11 negara bagian. Sedangkan wilayah timur berada di sebelah utara Pulau Kalimantan. Di sana ada dua negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak, dengan gunungnya yaitu Gunung Kinabalu. Sedangkan negara yang kedua yaitu Singapura. Wilayah Singapura terdiri atas beberapa pulau. Titik tingginya di Singapura ada di Bukit Timah Hill. Singapura hanya memiliki sedikit barang tambang, sehingga untuk mencukupi bahan baku industrinya harus mengimpor dari negara lain. Negara yang ketiga yaitu Thailand. Wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri sungai Chao Phraya. Bentuk alam pegunungan dengan puncak tingginya adalah Gunung Itanon dan bukit rendah di semenanjung Thailand hingga di wilayah perbatasan Malaysia. Sedangkan negara yang keempat yaitu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan dengan pulau terbesarnya yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Negara yang kelima yaitu Brunei Darussalam. Wilayah Brunei Darussalam tidak begitu luas. Kenampakan alamnya berupa perbukitan di wilayah timur, dataran rendah dan rawa terdapat di wilayah barat. Puncak tertingginya yaitu Gunung Pagon. Kita masuki negara yang keenam. Negara yang keenam yaitu Kamboja. Negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina bagian tengah. Negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah
yang disebut dataran besar Tonle Sap. Di sekelilingnya terdapat pegunungan dan dataran tinggi atau plato. Wilayahnya dialiri oleh Sungai Mekong yang daerahnya sangat subur. Negara yang ketujuh yaitu Laos. Wilayah Laos dikelilingi 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya wilayah Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Kenampakan alam di wilayah timurnya berupa perbukitan. Wilayah baratnya berupa dataran rendah dan rawa. Negara yang ke-8 yaitu Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Negara yang ke-9 yaitu Myanmar. Wilayah selatannya berupa dataran rendah di sepanjang garis pantai Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di wilayah utara berupa pegunungan. Wilayah timur berupa dataran tinggi yang memisahkan Myanmar dengan Thailand. Di bagian tengah merupakan dataran yang subur karena dialiri sungai Irrawaddy. Sekarang negara yang ke-10 yaitu negara yang terakhir yaitu Timor Leste. Wilayah Timor Leste berupa pegunungan, daerah pantainya bergunung-gunung terdapat di bagian utara. Di bagian selatan berupa dataran pantai yang luas dan rawa-rawa bakong. Daerah pantainya berbatu karang dan terjal. Kita pada hari ini, semoga apa yang Bu Suti sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari materi organisasi di kawasan Asia Tenggara yaitu ASEAN. Apabila Bu Suti dalam mengajar banyak salah, Bu Suti mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Suti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.